Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bareng saya Tasya di podcast Meja Buah. Satu meja banyak cerita. Nah, mungkin buat para pemirsa setia Vkom Channel pasti tahu banget sama sosok ini. Dulu tuh menghiasi layar kaca di rumah Anda, yaitu program Dr. In. Nah, sekarang kita udah nostalgia, langsung bareng sama Dr. Indrike. Halo. Halo, pemirsa Vkom TV dan Tasya, selamat malam. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi makasih loh, Dok, udah mau datang lagi ke sini main-main ke studio kami. Ya, itu udah pasti karena kan saya juga tahu bahwa banyak sekali ya yang sangat-sangat merindukan kehadiran saya, terutama di Vkom Channel. Ya. Jadi setelah dulu punya program di Vkom itu, ada nggak ngerasain kayak kalau ketemu orang, ini yang di TV itu ya gitu? Oh iya, malah orang meneriak-neriakin saya gitu iya? kan, ya teriak-teriak gitu. Aduh, gila maksudnya. Orang gila gitu ya. Ih, gila dia lewat gitu. Lempar-lempar botol enggak ya? Enggak lempar-lempar botol sih enggak, cuma larinya pada lari teriak-teriak, larinya dapatnya lari menjauh gitu ya. supaya enggak deket-deket gitu. Takut juga mungkin mereka takut terkenal. Tapi rata-rata mereka itu pada fans atau haters gitu? Sebetulnya ya 50-50 ya, lebih banyak. Jadi bingung kalau sebetulnya haters itu the biggest fan sebetulnya. Karena apa? Karena kalau namanya haters itu tidak sedetik pun mereka tidak memikirkan kita gitu. Jadi kalau dibilang haters itu adalah the real haters gitu, padahal sebetulnya enggak, karena mereka adalah the biggest fans. Karena mereka selalu memikirkan kita gitu. Jadi apapun langkah kita itu selalu jadi objek daripada haters. Nah, jadi buat para haters ini terima kasih gitu ya. Nah, terima kasih, berkat Anda follower. Iya, jadi banyak gitu. Oke, Dok. Jadi apa nih, Dok, kesibukannya sekarang? Kok kayaknya mau minta jadwalnya Dokter Indrike susah banget. Ya, jadi kalau ditanya jadwal itu memang nggak sibuk ya, tapi sibuk banget. Nah, itu tolong dicatat ya Tasya ya. Jadi kalau dibilang sibuk, saya nggak ada kesibukan, tapi saya sibuk banget. Nah, jadi kalau ada listnya itu memang list saya sampai setahun ini full. Jadi saking fullnya saya lupa dari bulan Januari sampai akhir Desember itu apa ya jadwal saya gitu. Jadi iya saking padat merapat. Nah, itu dia. Ya, jadi dari jadwalnya ya, kalau ditanya kalau saya praktek, ya saya praktek gitu ya, tapi kalau prakteknya di rumah. Oh, di rumah. Di klinik. Nah, itu dia. Terus kadang on call dipanggil juga gitu. On callnya dokter kan berarti bukan panggilan, tapi memang on call untuk pasien. Nah, itu dia. Terus juga kan saya bekerja sebagai ASN tuh juga. Terus ada juga beberapa sekarang ini lagi sibuk untuk syuting juga. Nah, ini lagi nunggu dari Vkom untuk ngajak namanya project. Nah, itu dia. Iya. Lagi aja, Pak. Iya, sip, dibungkus gitu. Oke, Dok. Oke, kita nih mungkin mau sharing-sharing dulu nih, Dok, tentang Siap. kedokteran. Boleh ya, Dok? Boleh. Nanti baru yang merepek-merepeknya belakang-belakang boleh ya, Dok? Oke. Dok, mungkin bisa cerita dulu gimana sih, Dok, dulu sekolah kedokterannya sampai akhirnya sekarang udah dapat titel dokter. Iya, jadi waktu sekolah kedokteran itu juga saya sebetulnya udah lupa kapan ya. Enggak. Jadi gini, kalau ditanya kalau ditanya enggak lama. Kalau sekolah kedokteran waktu yang udah lama itu mungkin dulu ya, zaman sebelum Masehi ya, beberapa abad yang lalu itu mungkin lama gitu ya. Kalau sekarang ini sudah sebetulnya sudah bukan cepat juga, udah ada namanya kurikulum gitu ya. Jadi kalau namanya kurikulum kedokteran itu harus mengikuti apa namanya kurikulum pendidikan kedokteran. Nah, kalau kedokteran itu kan dulu waktu saya itu 4 tahun kuliah, 2 tahun namanya praktek atau namanya koskap gitu, koas asisten yang bekerja di rumah sakit. Nah, kalau sekarang program pendidikan kedokteran itu ada namanya INSIP ya, internship 3 tahunnya dia untuk teori, 3 tahun setengah, 1 tahun setengahnya dia internship. Nah, itu dia mungkin 5 tahun kalau sekarang, kalau zaman saya. Kalau dulu itu lamanya sebetulnya waktu pengantrian di koas atau koasisten di rumah sakit itu saja, karena banyak kan hanya beberapa rumah sakit yang ditunjuk, itu salah satunya yang ada MOU rumah sakit pendidikan. Nah, itu dia. Gitu. Berarti nggak semua rumah sakit juga bisa terima mahasiswa kedokteran? Iya, jadi kan harus ada namanya akreditasi. Nah, itu dia terakhir kan, nggak semua orang kalau namanya bicara kedokteran kan itu ilmu pasti. Nah, jadi nggak semua, kalau misalnya sama dengan yang lain berarti nggak ada kepastian gitu. Nah, kan kita kan sedangkan kita butuh kepastian, jangan digantung gitu. Nah, itu dia, ilmu kedokteran itu harus ilmu pasti. Berarti nggak digusur nggak bisa nggak ya, Dok? Nggak bisa, itu digantung terus, nggak tahu sampai kapan.
Nah, mudah-mudahan dia. nggak jantung terus ya dok. Ya jangan asal gantung yang lain. Jantung jasa Pak. Ya itu dia, itu juga kalau di kedokteran kalau namanya dokter dari awal dia pendidikan sampai di akhir sampai nanti terakhir itu nggak ada pensiun selagi dia memang memiliki kompetensi sebagai seorang dokter. Jadi Nah tetap itu dia. pengabdian kepada Iya masyarakat namanya sih. pengabdian. Nah kayak saya ini sekarang kan Tasya ini pengabdian, iya memberikan kecerahan gitu kehidupan kepada orang kan dengan lihat nonton senyum Itu kayak bahagia. lebih ke motivator ya. Iya, self healing itu sebetulnya lebih 80% untuk penyembuhan penyakit gitu. Tapi ingat kalau misalnya bahagia itu kan harus ada indikatornya. Tapi kalau bahagia senyum-senyum sendiri itu juga bahaya, indikatornya berbeda. Itu kita harus ke psikiatris. Iya, itu ya kan ada pasti orang ketawa itu kan karena ada sebab akibatnya. Kalau nggak ada sebab akibat ketawa-ketawa itu kan harus nah itu Periksa dia. gitu ya, Iya, dokter. karena kedokteran balik lagi adalah ilmu kepastian. Nah, terus tadi dok, kalau misalnya ketawa-ketawa sendiri, mungkin Ya. ada juga orang yang nangis-nangis sendiri. Ya. Kapan sih kita harus cari, maksudnya go to help gitu, kita harus cari bantuan, harus Ya. ke psikiatris. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan saya bilang kapan ya kita ini kalau kapan waktunya yang tahu tuh kita sendiri gitu. Kapan butuh waktunya kalau misalnya kita yang paling ringan itu namanya stres. Stres ya tingkat terendah itu stres. Nanti ada namanya depresi, ada namanya skizo, ada skizoparanoid. Itu banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau kita udah stres apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masih bisa menghandle stres itu nggak apa-apa. Artinya apa kan kita harus mengontrol kontrol apa kontrol stres pada diri kita. Nah selagi kita bisa mengontrol ya sudah itu berarti kita masih bisa menghandle kesehatan diri sendiri ya. Contoh yang menghandle stres itu apa? Teman curhat. Tapi ingat kalau curhatnya juga harus curhat yang pasti. Ya. Emang ada curhat ya pasti? Ada curhat yang tidak pasti. Misalnya dia curhatnya ke tembok, ngomong sendiri itu udah kita harus lihat. Itu udah gangguan termasuk salah satunya kan. Nah, terus kalau misalnya selain dia curhat itu kan dia mengurangi beban. Kadang ada orang yang mendam. Nah itu dia. Jadi kalau mendam itu kadang nanti jadinya dia memendam rasa yang ada gitu. Lama-lama rasa itu akan hilang dan dia lupa sampai dia siapa dia gitu. Nah itu dia ya. Jadi sebetulnya stres yang paling bagus itu adalah yang bisa mengontrol. Karena kalau orang normal juga harusnya memang harus memiliki itu tadi rasa stres. Karena apa? Karena itu adalah bukan hambatan ya. Itu sebetulnya dalam hidup itu selalu ada namanya tantangan, challenging. Nah, itu dia. Oke. Terus juga kan sekarang juga karena semakin banyak ilmu-ilmu tentang psikolog gitu, kayak kadang-kadang orang tuh suka kayak self diagnose gitu loh Bu. Kayak dok maksudnya kayaknya aku bipolar deh, soalnya aku suka sedih sendiri, soalnya ntar aku tiba-tiba happy gitu. Itu gimana? Kalau tingkat bipolar itu ada nanti dan ya indikasinya nanti akan diperiksa ke psikiater namanya ya. Psikiater itu adalah dokter ahli kejiwaan. Nanti ada testingnya. Nah, kalau Ya, berarti misalnya itu sebenarnya ada tes. iya, jadi ada tingkatannya. Pikir sendiri kayaknya apa cuma meraba-raba Iya gitu kan ya? ada yang ini enggak tingkat stresnya enggak, terus ada halusinasi namanya, halusinasi auditorik, halusinasi visual, itu yang tingkatannya yang lebih yang tadi sebetulnya bukan bipolar kalau bipolar itu kan kepribadian ganda, ada yang namanya penilaian bipolar, kepribadian ganda itu ada penilaiannya. Nah, bukan langsung kayak suka ketawa-ketawa sendiri ya, ketawa-ketawa sendiri lihat dulu kan mungkin dia mengenang masa lalu yang masa lalunya bahagia gitu. Tapi nggak apa-apa ketawa-ketawa sendiri gitu. Ketawa-ketawa sendiri. Ya tadi indikatornya apa? Ada yang diingat nggak? Gitu kan biasanya dia ingat kejadian lucu atau misalnya dia lihat nih temennya pas dia lihat temannya terus dia ingat kejadian lucu temannya dia ketawa, itu masih dalam status normal. Nah, kecuali kalau dia yang udah ketawa nggak jelas, pandangan matanya kemana-mana, nah, halusinasi auditoriknya, salah satu hasil halusinasi auditorik ini adalah gangguan jiwa yang ringan ya. Halusinasi auditorik misalnya saya sering mendengar suara apa? Suara hati kah? Suara halus kah? Suara apa gitu. Nah, Suara kalbu. nah tuh ya gitu. Nah seperti itu. Jadi harus dilihat. Oke. Nah tadi balik lagi ke kuliah, boleh ya? Siap. Oke, jadi dulu kan udah selesai kuliah, terus alhamdulillah kan lulus jadi dokter. Tapi Saya kan lulus. pasti ada dong dok beberapa di antara teman-temannya mungkin yang nggak selesai. Terus juga kayak orang tuh tahu banget kayak misalnya orang tuanya nyuruh dia buat jadi dokter, nggak mau lah sekolahnya susah gitu. Emang sesusah itu ya dok? Ya, jadi kalau susah itu lihat dulu ya. Kalau dibilang hidup itu pasti susah, nggak juga gitu ya. Ya namanya hidup ya seperti itu gitu. Life must go on atau must go show gitu ya. Jadi kalau susah, indikator susah waktu zaman saya dulu kuliah kedokteran nggak susah gitu ya. Karena tadi balik lagi kalau kedokteran itu kan ilmu pasti. Jadi apa yang kita pelajari apa manusia, human apa manusianya, human body. Jadi kalau dulu saya indikatornya memang itu kan dari kita ya pengennya, tapi yang kita lihat enaknya itu adalah ngomong human body, yaitu kalau saya ya tatapannya langsung ke whole
Kan jadi yang kebayang misalnya lihat Tasya gitu ya. Kalau lihat Tasya ngomongin tentang kesehatan reproduksi, berarti yang kan terbayang kan Tasya. Nggak mungkin si Tarjo nggak punya organ reproduksi gitu kan. Tapi misalnya kalau maksudnya rahim ya, kalau kebayangnya rahim, organ reproduksi Tarjo pasti berbeda dengan organ reproduksi Tasya. Kalau Tasya kan dengan gen yang perempuan pasti punya rahim. Kalau Tarjo tadi dia nggak punya rahim, nah dia punya yang lain. Nah itu dia. Jadi kalau sebenarnya kuliah kedokteran itu lebih enaknya adalah human body visual, the art of science itu adalah ilmu kedokteran. Nah, jadi kita belajar bagaimana namanya kesenian tubuh manusia. Lihat mata, kan dari mata turun ke hati. Nah gitu. Jadi dari hati aja sampai sekarang kedokteran tuh bingung. Hati itu gambarnya heart atau jantung, tapi hati itu hepar gitu ya. Jadi kalau sakit hati itu di mana gitu, Sa? Di dada. Nah, kan kalau orang sakit hati di sini, padahal ini adalah jantung sebenarnya hati. Hati di mana, Bu? Hati itu kalau bahasa kedokterannya kan hepar, di sini letaknya. Di bawah, nah, iya, pas di bawah. Tapi kenapa kalau misalnya, jadi sebenarnya kalau kita kayak kesel gitu, sebenarnya itu bukan hati ya, bukan sakit hati ya, tapi ya, itu sakit jantung. Nah, makanya itu kok beda jadinya ya kalau misalnya sakit hati. Jadi sakit hati saya bilang kalau sakit hati jatuhnya sini, kalau dia infeksi hepatitis namanya. Jadi tapi kenapa orang aduh nahan gitu. Nah, ya itu dia. Jadi beda ya kalau misalnya itulah namanya. Kalau sekali lagi kalau di saya dulu ya pengalaman waktu yang kuliah kedokteran itu the art of science itu ya ilmu kedokteran gitu. Ilmu seninya human body itu ya kedokteran ya, kita bisa ngelihat. Jadi bukan maksudnya kalau saya kan membayangkannya adalah bukan memakai kaca tembus pandang gitu ya, memandang Tasya tembus pandang nih kelihatan dalamnya ini pakai apa enggak. Tapi dalamnya itu pembuluh darahnya di mana, terus organ-organnya organ-organnya letaknya di mana, ada sarafnya di situ, ada ototnya di situ. Nah itu dia. Oke. Nah mungkin juga mau nanyain misalnya kayak hal-hal yang sebenarnya orang tuh pada penasaran. Emangnya kalau misalnya dokter itu dia emang nggak boleh menangani keluarganya sendiri? Jadi gini, ada namanya etika kedokteran ya. Kalau ada di etika kedokteran bahwa pasien-pasien, apakah kita tidak bisa membedakan antara tadi ilmu kepastian kita sama naluri kita. Nah kalau dokter menangani sebetulnya boleh, tapi dari dia harus betul-betul itu adalah seorang pasien yang harus ditangani dan bukan ada keterlibatan keluargaan, apalagi misalnya orang dekat orang tua, takutnya dia tidak irasional. Nah itu dia sebetulnya. Jadi boleh sih boleh gitu irasionalnya. Balik lagi ke dokter ya, itu dia kan. Kalau kita biasanya juga kan pakai feeling. Nah itu tadi di art of science itu ya kedokteran gitu ya. Jadi ilmu kedokteran itu pasti. Contoh kalau kita menangani orang tua gitu ya, kalau seorang anaknya dokter, orang tuanya sakit ya. Terus kalau kita yang mengobati orang tua, kita tahu dikasih ini tuh bakalan nggak bisa. Tapi kita kan tidak mau orang tua kita terjadi sesuatu, ya udah kita ya itu tadi beberapa misalnya kode etiknya udah nggak apa-apa yang penting ini. Nah itu dia, itu yang dihindari sebetulnya. Boleh kalau ada larangan sih sebetulnya nggak ada. Nggak ada, boleh-boleh aja gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kayak nonton drama Korea dong. Drama Korea. Katanya mau ke sini ya? Siapa tuh? Orang Korea itu K-pop yang lagi dihebohkan. Siapa, BTS? Ya itu nggak jadi ya. Oh emang kenapa dokter suka juga? Enggak, maksudnya kalau dia datang ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak sangkut paunya. Kalau misalnya juga palingnya nanti mereka mungkin nyari saya untuk diwawancara. Maksudnya saya wawancara mereka kalau boleh gitu ya. Biar salangnya gitu kan. Paling itu buat menambah viewers gitu dan haters juga tentunya ya. Emang gitu. kenapa sih dong kok haters dulu? Iya karena bukan haters itu kan pasti kok dia sih kata gitu ya. Itu sebenarnya para YouTuber yang ada sekarang itu naik itu karena haters. Karena kalau nggak ada haters ya orang cuma ya udah like gitu kan, nggak ada yang komen. Tapi kan kalau haters yang komen langsung gitu, itu jadi suatu berita panas, bola panas. Ya. Oke. Nah tadi kita udah ngebahas banyak, terus juga kan kalau dulu kita punya program dokter I. Siap. Kayak dokter tuh bisa luwes gitu ngobrolnya. Oh iya. Oh iya ya. Iya benar. Oh ya ampun. Ya dokter udah pernah ini ya ikut kursus public speaking. Kalau kursus public speaking enggak, tapi kalau suka ngomong iya suka gitu. Ngomong kayaknya ya terus selain suka ngomong juga kan saya itu imajinasinya tinggi gitu. Ya imajinasinya dulu tinggi. Dulu suka nonton Harry Potter ya? Dulu zaman saya itu sebelum itu belum ada Harry Potter. Yang ada Harry Potter. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Harry Potter belum ada. Harry Potter belum ada pas itu. Belum. Iya benar, tapi hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Serius itu. Serius? Oh iya, saya juga baru tahu loh. Nah, itu namanya ada Harry Potter ya.
Harry Potter dong. Oh gitu. Oh iya iya. Biasanya kan kalau Harry Potter tuh anak-anak yang nonton Harry Potter tuh imajinasinya tinggi. Oh gitu. Ayo, jadi dokter pernah maksudnya bagus gitu public speakingnya. Terus juga berani tampil. Kan karena nggak semua dokter tuh berani ngomong gitu, berani tampil di TV. Serius nih? Beneran? Iya beneran. Saya baru tahu loh. Saya kira semua sama, cuman mungkin nggak ada kesempatan aja kali, nggak dikasih kesempatan. Karena kalau di saya gitu ya, kalau di acara yang saya bawa sebagai hostnya, itu teman-teman sejawat saya yang dokter-dokter itu kalau diajak ngomong, ya gitu. Dan mungkin begini ya, di lingkungan kita itu kan baunya kan tadi ilmu pasti gitu ya, biasanya suatu tindakan medis yang dilakukan seorang dokter itu perlu kehati-hatian. Ya, nah itu dia, kan gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi lucu banget gitu. Ya kalau saya nggak lucu banget, tapi lucu banget gitu ya, gitu ya. Jadi kalau beberapa senyaman sejauh itu seperti itu, kehati-hatian sebetulnya dalam berbicara karena menyampaikan. Nah itu. Jadi kalau kita tangkap sih. Kalau keluasan ada sih ya beberapa luas kan, ada juga di beberapa acara yang tingkat nasional itu juga ada ya. Tapi mungkin ya itu kan setiap orang berbeda kan dalam memandang, misalnya melihat suatu kamera gitu. Kalau saya kan langsung kamera, langsung tampil. Nah itu langsung dia. Kamera on point gitu ya. Take one. Iya. Oke. Terus juga dok, tadi kita mau ngebahas lagi balik ke dokter nih dok. Kan siap. Sekarang itu nggak usah sekarang lah, dari zaman dulu juga pasti banyak banget mitos-mitos yang keterbalikan dengan ilmu dunia medis gitu. Nah dokter bukan ilmu gaib ya, bukan saya ahlinya. Nah tadi dok, saya kayak mitos-mitos. Nah dari dokter sendiri gimana sih dok? Mungkin orang sekitar atau mungkin misalnya pasien datang, enggak dok, saya tuh misalnya ada juga kayak tiba-tiba muntah darah, ternyata dia ngerebus air daun apa gitu dok, itu gimana sih dok? Jadi kalau maksudnya sebagai dokter gitu, mengedukasinya juga seperti apa? Kalau balik lagi kan memang ada beberapa mitos ya. Contoh yang mitos yang paling sering yang kita dengar itu adalah minum air dingin bikin gendut. Ya itu dia. Saya nggak boleh minum air dingin. Nah saya juga bingung, minum air dingin kok bikin gendut ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa mitos yang ditanyakan pasien ke saya sih, saya akan menganalogkannya gitu ya. Jadi misalnya kita gini, kalau misalnya Pak Bu itu air dingin, terus bikin gendutnya di mana gitu. Minum dok, nanti kan dia ngembang. Oke. Terus hubungannya mengembangnya air dingin dengan kita apa tuh Bu? Nah, jadi kasih analognya itu kalau beberapa pasien itu karena namanya hoak di masyarakat Indonesia, khususnya di kita itu kalau tidak diberikan suatu percontohan atau gambaran langsung itu mereka nggak percaya. Iya. Nah, itu dia. Ya, jadi apa air dingin yang menyebabkan? Jadi ambil air dingin, coba Ibu. Nah, yang paling sering kalau misalnya air dingin, coba kan masukkan kelingking di air dinginnya. Kelingkingnya ngembang nggak? Oh. Nah, itu dia ya. Kalau dia ngembang, ya berarti mungkin iya, ususnya mengembang. Nah, itu dia. Jadi kasihkan kalau mitos seperti saya itu saya kasihkan analognya percontohan langsung. Selain mitos yang tadi itu biasanya apalagi dok yang biasa sering dokter hadapin dari pasien? Ya banyak mitosnya. Contoh kalau misalnya yang kemarin ini ya beberapa makanan katanya bisa menyebabkan kegendutan. Sebetulnya kalau makanan itu bukan makanan tertentu yang menyebabkan kegendutan, tapi jumlah porsinya. Nah itu dia. Kalau yang namanya sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus juga gitu. Ya kadang-kadang misalnya orang sakit DM gitu ya dok. Ya jadi kan ada yang bilang, dok saya katanya nggak boleh makan durian katanya. Kenapa? Nanti bisa panas dingin. Iya kalau saya bilang benar, kalau makan durian panas dingin kalau makannya di bawah sinar matahari jam 12 siang. Ya terus dengan kulit-kulitnya, itu panas dingin rasanya. Nah itu dia. Ya, terus juga kalau misalnya pasien DM nggak boleh makan nasi tapi dia makan buah sebanyak-banyaknya. Ya itu sama aja. Ya, kan sebetulnya nasi itu yang dikandungi apa, gulanya. Itu dia. Nah kan kalau misalnya manis, jadi selalu saya kasih analog paling gampang itu makan dengan yang manis, cukup makannya sedikit tapi sambil mandang yang manis-manisnya. Contohnya kan saya gitu, nah itu nggak apa-apa, aman. Jadi penderita DM kalau makan porsinya dikit sambil mandang saya aman, karena apa? Terasa manis semua, dunia pun terasa manis. Itu dia. Berarti mungkin dia makan manis, cuman mungkin didatengin semut. Kalau dia didatangin semut, kan dokter manis banget. Iya kalau saya manis banget. Jadi saya ini manis yang paling aman. Itu dia, tidak memberikan efek terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya atau kronis. Nah itu dia. Saya sangat bangga atas kepercayaan diri. Iya, overconfident katanya. Ini kayaknya gimana ya itu bawaan lahir gayanya? Jadi kan 1001 kelahiran gitu dia.
Oh iya, Iya. berarti dokter ini salah satunya lah ya. Enggak, yang 1001 ya nggak tahu saya yang mana yang ini. Tapi yang jelas ya itu gitu ya. Jadi kemanisan saya itu bukan hanya memberi kesehatan bagi yang melihat, tapi juga itu kenyamanan. Kenyamanan. Rasa nyaman gitu ya kalau di samping. Hati-hati dong, kalau nyaman-nyaman banget ntar Iya makanya itu ya saya bilang kan. bahaya. Jadi ya itu kan kalau misalnya sekilas memandang, karena saya selalu kan kalau saya juga ada memberikan beberapa materi misalnya di audiens saya selalu sampaikan, yang pertama saya sampaikan adalah jangan terlalu mengagumi gitu. Karena pandangan nanti ke saya itu bisa-bisa buyar gitu, mereka suka buyar gitu. Saya juga bingung kenapa ya gitu. Katanya matanya mengandung umpan kali ya. Oh, matanya tuh mengandung keteduhan gitu. Ya jadi kalau ngeliat wajah dokter juga langsung Iya, sembuh terus jangan-jangan. sembuh. Ya antara dua, kalau sembuh nggak ya sembuh. Ya sembuh-sembuhan gitu. Nah, terus sama yang kedua senyum. Senyum. Nah, Karena itu senyum dia. juga adalah ibadah. Iya, tuh. Tapi dokter sejauh ini paling lucu ketemu pasien tuh kata apa dok? Kalau paling lucu ketemu pasien itu dia mengatakan kalau ASI ya. ASI? Ya, ASI ada beberapa pasien itu nggak mau kasih ASI bayinya karena nggak mau kasih bayi ASInya karena nanti dia berantem sama bapaknya katanya. Saya bingung loh kenapa hubungannya berantem sama bapaknya? Iya, makanya rebutan Pak. Enggak, anaknya nggak mau nyusul lagi. Kenapa? Karena bu rokok. Saya bilang apa hubungannya ya rokok dengan ASI ya gitu ya. Ternyata ya itu gitu. Jadi dijelaskan, oh gitu. Tapi alhamdulillah untungnya anak saya ASI tapi suami saya nggak ngerokok. Itu dia, itu aman tuh. Jadi itu aman. Nah, bisa itu salah satu dari bahaya rokok itu seperti itu. Iya, menurunkan produksi ASI ibu dan juga tadi permintaan untuk ASI eksklusifnya bisa berkurang gitu. Karena anaknya nggak mau katanya berokok. Oh, berarti ini kayak penelitian baru ya dok, selain Ya, saya kalau itu, ada membahayakan paru-paru dan juga jantung juga berpengaruh terhadap ASI. Betul. Nah itu ya saya sebetulnya mau cari. Kayaknya kita udah mulai nggak beres. Oke dok, kita balik lagi di masa pandemi gini dok, peran dokter nih sangat-sangat sangat-sangat luar biasa buat menangani para pasien. Nggak cuma pasien yang terkena COVID gitu, mungkin juga pasien-pasien yang alhamdulillah sampai sekarang belum kena COVID, tapi juga pasti mereka sibuk sharing nih gimana sih caranya biar tetap sehat, biar tetap fit buat menghadapi pandemi kayak gini. Nah, buat dokter sendiri gimana dok? Ya, jadi kalau terkait pandemi ya saya sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada sejawat saya, bukan hanya di Provinsi Kepri tapi juga di Indonesia dan juga di dunia tentunya ya, karena yaitu COVID-19 adalah penyakit baru ya, kita belum tahu. Jadi sambil mencari secara tadi ke ilmu kepastiannya itu kedokterannya dicari penderita-penderitanya, dan ya itu tanpa memandang waktu ya, tanpa memandang lelah gitu ya. Nah terus kalau misalnya sekarang dengan angka kesembuhannya yang sudah tinggi ya, dulu kita awal-awal kita nggak tahu tuh bagaimana cara mengurangi mencegah namanya COVID ya, tahu pakai masker, jaga jarak gitu ya. Terus ada beberapa yang melakukan aktivitas nggak di luar ruangan. Terus sekarang sudah kita lihat ya, yang pertama itu adalah penting itu tetap namanya olahraga. Nah olahraga ya dalam pandemi kapan olahraga yang sehat ya, bisa secara virtual kan di dalam rumah. Nah itu yang sekarang banyak yang terlupa sih sebetulnya saat pandemi. Kita harus kayak gimana nih, tetap harus namanya beraktivitas atau olahraga, karena itulah namanya peredaran darah tubuh kita lancar kalau misalnya kita dengan olahraga, karena olahraga itu mengandung tadi ya pertukaran namanya oksigen. Nah, di tubuh kita. Iya, tubuh kita. Sedangkan sel itu ya butuh namanya makanannya itu oksigen. Oke, nah terus kalau olahraga sendiri tuh gimana dok? Kan maksudnya kayak sekarang mau tempat gym juga kemarin juga pada tutup. Selain itu bisa apa lari gitu? Iya, jadi kalau olahraga kan ditanya dok olahraga itu yang bagus kali ini apa? Yang terukur, yang teratur ya. Terus dia yang pertama kunci olahraga itu kita harus fit. Nah jangan olahraga di saat yang tidak fit, nah itu bahaya. Oh berarti kalau misalnya kita udah mulai agak flu malah seharusnya ya udah ya kan ada orang aduh mau cari keringat, saya nggak bingung kok keringat dicari ya gitu ya. Mending kan cari yang lain gitu ya, cari pendamping hidup contoh. Nah terus boleh. Ya jadi kenapa dia syaratnya apa, dia harus fit. Karena apa? Karena kita akan mengeluarkan energi. Nah kalau kita misalnya dok boleh nggak olahraga malam? Boleh. Olahraga malam apa? Banyak ya. Terus harus bagaimana? Sebisa mungkin sebelum olahraga malam istirahat dulu. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh kayak saya pulang kantor olahraga gitu malah. Jadi tubuh kita butuh istirahat sebetulnya, karena olahraga itu kita memulai aktivitas lagi yang butuh tentu energi yang banyak. Nah itu dia. Oke, terus kalau misalnya lari kan dok, atau misalnya main sepeda gitu.
Itu sebenarnya di masa pandemi gini kita harus pakai masker atau enggak sih dok? Atau misalnya nggak pakai masker nggak apa-apa? Ya, kalau sebagusnya sebenarnya pandemi ini kalau COVID-19 ini kan droplet ya. Jadi yang dicegah adalah kerumunan massal. Itu dia. Jadi kalau mau olahraga bagusnya apa olahraga? Boleh. Terus ingat yang olahraga jangan lupa ya olahraga itu untuk memberikan kesehatan. Jadi kalau nanti kurang fit atau nggak sehat ya jangan dulu olahraga, istirahat. Nah, jadi kalau mau lari boleh lari. Terus larinya jangan berkumpul ramai-ramai. Ya, karena kan sekarang kita nggak tahu siapa saja bisa terkena gitu. Walaupun memang tingkat kesembuhan COVID-19 ini tinggi, ya. Jadi kalau saya jangan berolahraga dalam yang perkumpulan banyak gitu. Mau olahraga sepeda kah, mau olahraga lari, ya dibikin dengan jaga jarak yang aman dan tadi sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya boleh pakai masker nggak dok? Boleh, tapi ingat kalau misalnya olahraga kita pakai masker kan kandungan oksigennya juga berkurang tuh. Kalau bisa ya dilepas, ditarik gitu. Oh berarti lepas-lepasan. Ya seperti olahraga. Itu. Kalau misalnya rame-rame lagi teman-teman ya pakai aja masker. Kalau lagi kita selesaikan kayak sepeda kan kita rame-ramenya pas teman-teman yang di ini itu nggak apa. Kalau misalnya udah deket ngobrol ya kalau pakai ya pakai gitu. Ya, walaupun sudah divaksin. Nah itu dia protokol. Ya itu dia. Okay. Nah buat dokter sendiri kan kalau dilihat-lihat nih dokter nih runners. Jadi gimana nih dok? Tasya lihat dari mana ini maksudnya dari runners? Dari penerawangan kan? Oh gitu ya. Tapi ya. saya tuh salah satu followersnya yang bukan haters. Oh ya terima kasih. Jadi kita nggak perlu ribet. Banyak haters gitu ya. Apa kita undang aja haters ya? Boleh. Kadang mereka tuh terima kasih saya sebutkan pada para haters ya. Ya kenapa? Karena kalau misalnya yang benar-benar true tadi ya, true fans itu the biggest fan, dia memberikan kan kita, tapi dia tidak memberikan kritik membangunnya itu secara baik. Misalnya aduh itu kayaknya gini deh, contohnya ini kok gitu ya cara ngomongnya. Nah, kita bisa melihat artikulasi kita kurang. Nah itu dia sebetulnya haters. juga buat bahan koreksi kita. Iya, kalau saya memandangnya seperti saya itu selalu positive thinking. Gitu. Masya Allah ya dok. Itu dia. Ayo dok, jadi gimana dok? Jadi kan dokter kan mungkin dulunya bisa bebas lari kemana-mana, mau loncat ke sana, loncat ke sini. Sekarang gimana? Lagi pandemi lagi. Loncat maksudnya kanguru atau apa nih? Kutu loncat, bajing loncat gitu ya. Jadi waktu zaman pandemi itu saya lari, tapi ya itu pertama saya nggak lari dari kenyataan, ya. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting karena waktu COVID itu kan orang banyak yang ketakutan, kami nggak lari dari kenyataan. Terus yang kedua tetap beraktivitas, iya, tapi larinya dalam maksudnya lari dalam kesepian ini bukan sepi dong, enggak, maksudnya sendiri. Nah, karena kita nggak tahu, ini jangan-jangan dia yang pembawanya atau carrier. Nah, itu dia. Jadi larinya dalam kesepian tuh artinya larinya sendiri, terus di tempat emang bukan tempat sepi yang katanya remang-remang, enggak, memang tempat sepi yang nggak ada orang. Nah, itu dia. Okay. Cari tracknya seperti itu. Selama pandemi ini ya dok ya? Iya, nah terus kan setahun ya 2020 dari 2021 baru banyak yang namanya virtual run. Itu ya larinya. Kalau virtual kita larinya sambil bawa laptop atau bawa gadget gitu? Enggak, kita saat pertama kalau namanya virtual itu kita lari sambil nitip aplikasinya sebetulnya ya. Kalau misalnya enggak kan ada namanya sekarang virtual itu ya, kalau misalnya lari secara virtual ya, kita ada beberapa aplikasi ya, banyak lah yang kalau runner itu pasti tahu aplikasinya. Nah itu akan dihitung berdasarkan mulai starting kita. Nah berarti bisa bohong dong? Iya bisa bohong dong. Tunggu dulu gitu ya. Bisa. Namanya olahraga itu adalah melatih kejujuran. Nah ya, jadi kalau di aplikasi itu biasanya ada heart rate-nya, langkahnya ya, terus dia punya pace, suatu kecepatan. Kan orang bisa lihat kok cepatnya kok kecepatan larinya 2 ya. Kalau 2 itu kalau ini biasanya orang-orang yang sprinter. Sprint yang laju-laju. Jadi itu nanti dari aplikasi tersebut bisa menilai, dia akan upload hasil larinya. Ini kira-kira masuk logika nggak sih dengan misalnya 10 km hanya dicapai dengan 30 menit dan dia bukan atlet gitu misalnya. Nah, itu nggak masuk logika. Nah gitu. Biasanya ada namanya verifikasi kalau di virtual. Oke, jadi dokter udah berapa lama menekuni lari ini? Maksudnya konsisten untuk tetap lari? Ya kalau untuk olahraga. Tapi bukan lari dari kenyataan. Bukan. Saya nggak pernah kalau dari kenyataan. Saya selalu menghadapi fast, straight to the point gitu ya. Apalagi lah kata Tasya ya. Jadi kalau ditanya lari, saya udah nggak bisa kehitung. Oh ya. Dari lahir gitu ya. Emang dokter pas
lahir langsung lari? Iya, gitu? karena saya lahir itu sudah langsung berjuang gitu ya, namanya berjuang. Saya kan lahirnya di operasi gitu. Oh ya, emang kenapa dok? Kalau lahir operasi juga nggak apa-apa kok? Nggak bisa, kalau saya khusus saya memang harus dioperasi lahirnya. Iya, walaupun lahir operasi juga nggak apa-apa dok, kan tetap jadi dokter in. Iya, dan saya kan waktu lahir di operasi itu saya langsung Lari? enggak lari, langsung ya kan perlakuan waktu sesar sama di normal itu kan ada yang berbeda gitu dengan indikasi lah. Kalau saya lahir di operasi sesar dengan indikasi, intinya ada apa namanya, memang harus dioperasi gitu, ada alasannya, indikasi itu ada alasannya kenapa saya harus dioperasi. Nah itu dia. Oke, jadi udah berapa lama dulu larinya? Nggak kehitung kalau dengan saya kalau lari. Lebih kurang 5 tahun lah. Oh, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Dulu Jadi gimana dok caranya? dari saya jadi tingkatnya gini Tasya. Pertama lari-lari, terus lari manja, lari ya gitu. Lari asyik gitu kan. Terus lari serius, terus udah lari aja gitu. Sekarang berarti lari aja. Yang penting sehat. Nah, itu dia. Terus berasa nggak sih dok sebelum konsisten lari dengan sekarang itu apa perubahan di mungkin dari baik kesehatan atau mungkin fisik atau mungkin kayak kulit gitu dok? Oh iya, kalau berasa kali gitu ya. Pertama yang berasa adalah ini kesehatan kita ya, karena olahraga ya, jadi olahraga terlihat lebih bugar. Terus karena apa? Karena kan kita harus men-spare disiplin ya. Yang kedua itu disiplin apa? Disiplin waktu. Jadi kan kita harus men-spare ini waktu kerja, ini waktu olahraga. Nah itu jadi itu continuous. Nah seperti itu. Jadi terus berasa dari kesehatan, dari disiplinnya. Terus yang ketiga itu tadi banyak teman. Karena kan namanya Tranes itu di seluruh Indonesia itu ada satu perkumpulannya. Nah, berarti dokter udah lari kemana aja? Lari kemana aja. Kalau yang secara virtual ya ada yang buka dan bisa terdaftar ya kami daftar gitu ya. Kalau misalnya secara yang ini saya terakhir itu ngikut maraton di Singapura gitu, negeri jiran. Sebelum pandemi berarti? Ya sebelum pandemi. Maraton ya, bukan 10K atau half maraton. Maraton itu dikatakan maraton dia 42 minimal. 42 K itu kilometer. Iya, itu dia. Itu bukan ribu ya, bukan 40 ribu bukan. Bukan, 42 kilometer itu dia. Itu pergi ke sana bareng-bareng sama Runners Tanjung Pinang atau dokter sendiri aja? Kalau yang ke sananya bareng. Oh, bareng. Bareng samanya. Tapi kalau begitu larinya kami dari sini yang ini ya, yang grup Disa itu hanya 3 orang wanita yang dipertanyakan juga, ini serius nih 42 loh kata mereka. Iya gitu. Nah itu dia cuma 3. Yang lainnya ya ngambil yang jarak-jarak pendek saja. Itu dia. Oke dok, mudah-mudahan walaupun dokter rajin lari tapi juga dokter nggak kepikiran buat lari dari kenyataan, lari dari hidup, lari dari pekerjaan. Nggak ya dok ya? Enggak itu bukan dalam kamu saya, nggak ada itu. Nggak ada ya dok? Selalu menghadapi kenyataan. Oh iya, oke. Sepahit apapun itu. Mungkin ada dokter yang mau sampaikan ke masyarakat Tanjung Pinang terkait kesehatan di masa pandemi ini buat terakhir dok? Oke, buat seluruh pemirsa ya Vicom Channel gitu ya, jangan takut untuk memeriksakan kesehatan secara dini ya, karena semenjak dini lah kita mengetahui apa saja kesehatan yang ada atau yang tidak sehat di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk bisa segera diobati dan bagaimana cara pencegahan. Jangan lupa tetap hidup sehat dan tetap semangat. Oke dokter, terima kasih banyak atas sharingnya malam ini. Jangan lupa ya iklan untuk yang dokter in juga gitu. Ditunggu gitu. Nah, nanti kita bahas di balik ya. Siap. Bikin gitu. Program. Jadi pemirsa di rumah juga nggak bertanya-tanya mana sih dokter in gitu. Apa dia lagi sibuk lari ke Singapura? Iya benar gitu. Dia lagi kan Singapura. Nah kita orang pakai kapal kita lari gitu. Gimana caranya juga ngerti, mungkin lari dia di dalam kapal gitu atau lari di dalam laut gitu. Oke nggak apa-apa dok. Oke, thank you ya dok. Oke pemirsa, sampai ketemu di Meja Bual episode lainnya. Tetap bersama kami di Vicom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.